Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, semoga saja di awal hari kita ini atau di pertengahan hari Kamis kita ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur, Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna, baik wajib maupun sunnah. Dan semoga Allah memaafkan kekurangan-kekurangan dalam ibadah-ibadah tersebut. Dan juga semoga seluruh kesalahan yang pernah kita kerjakan, besar ataupun kecil, sengaja atau tidak sengaja, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya, karena memang Allah memerintahkan kita agar memohon ampun. Serta juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Seperti biasa di hari Kamis siang hari, kurang lebih pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan bedah buku kita 35 amal pelebur dosa yang ditulis oleh Fatin binti Abdul Aziz hafidahullah. Dan kita akan masuk insya Allah pada kesempatan siang hari ini, semoga Allah berkahi, amal yang ketujuh, masalah beriman dan berjihad dengan harta dan juga jiwa. Saudaraku seiman, membahas masalah jihad ini memang di masa kita seperti sensitif, ya, karena memang sedang tidak ada peperangan, dan seringkali ada orang yang menyalahgunakan kata-kata jihad. Mereka salah dalam mendefinisikannya dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membahasakan atau menggambarkan bahwasanya melakukan pemberontakan adalah jihad misalnya kepada pemerintah resmi, padahal ini salah, gitu kan? Ini dihitung pemberontak. Atau mereka mengganggu dan membunuh orang-orang non-muslim atau kafir yang sedang berada di wilayah Islam, apakah turis misalnya atau orang sesama warga negara. Dan ini kesalahan, tidak boleh mengganggu ahli zimmah, orang-orang kafir yang dibawa akad perdamaian dengan muslimin, ya. Dan juga muahad, ya, orang-orang yang ada perdamaian. Maka tidak boleh sama sekali diganggu. Islam tidak pernah mengajarkan setiap muslim untuk mengganggu tetangganya yang non-muslim hanya karena beda agama misalnya, atau memaksakan agama padanya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan firman-Nya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Jadi kalau kita mau menawarkan Islam, silahkan. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, maka itu bukan kewajiban kita lagi, ya, dan bukan juga satu keharusan atau bahkan anjuran untuk mengganggu orang tersebut karena menolak Islam. Sama sekali tidak. Baik itu orang-orang yang dalam perdamaian dengan kaum muslimin atau orang-orang muslim yang tidak mengganggu umat Islam, yang tidak menjajah umat Islam. Juga di medan perang, tidak ada paksaan dalam masalah penawaran Islam. Nabi SAW kalau mengutus pasukan, beliau menyuruh panglima perangnya untuk memberikan pilihan, ya, agar menawarkan Islam. Kalau mereka nolak, barulah kemudian diminta pembayaran jizyah atau upeti. Kalau mereka menolak, barulah kemudian terjadi peperangan. Itu pun dengan niat ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengajarkan adab-adab jihad yang luar biasa, gitu kan. Kata Nabi SAW, tidak boleh membunuh anak-anak, ya. Tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah, gitu. Dalam beberapa riwayat yang dinukil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dalam salah satu peperangan Nabi SAW pernah melihat ada di antara jenazah musuh itu ada kaum wanita. Maka beliau pun melarang untuk membunuh kaum wanita. Tidak boleh membunuh orang-orang tua, ya, orang yang lemah, orang yang tidak ikut-ikutan dalam peperangan tersebut misalnya. Orang dalam peperangan pun yang jelas-jelas memerangi umat Islam itu diperangi. Dan kalau terjadi pun proses pembunuhan, maka kata Nabi SAW, kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, dengan santun. Artinya kalau sudah terbunuh, selesai. Nggak boleh mutilasi, nggak boleh membakar, gitu kan. Nggak ada ini semuanya. Ya. Kemudian itu semuanya jelas dalam hadis-hadis yang sahih, di mana Nabi SAW mengatakan, ya, jangan kalian membakar, ya, musuh-musuh kalian, karena tidak boleh membakar kecuali pemilik api itu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Juga dari hadis, ya, sahabat yang lain dinukil bahwasanya beliau mengatakan Nabi SAW melarang kami
untuk memutilasi. Ya, jadi memang tidak boleh semuanya itu. Dan kata Nabi SAW lanjutan hadisnya, dan kalau kalian menyembelihnya juga dengan cara yang baik dan santun, tajamkanlah pisau kalian dan tenangkanlah sembelihan kalian. Ya, karena Allah SWT memerintahkan kebaikan dalam setiap hal. Jadi begitu luar biasanya. Jadi Islam datang mengumandangkan jihad bukan untuk menumpahkan darah semata gitu kan. Juga bukan untuk mengganggu orang lain, tapi untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara dan adab yang luar biasa yang sudah tadi kami paparkan tentunya. Jadi memang dari satu sisi ada orang-orang yang menyalahgunakan jihad ini dan salah memang mereka gitu kan. Termasuk orang-orang yang banyak membom diri mereka dan mengatakan itu adalah mati syahid. Ini tidak pernah ada dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Ada di antara mereka yang berdalil dengan sikap Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, di mana pada saat beliau akan menembus atau coba membuka pintu gerbang dua lokasi di Yamama tempatnya Musailam al-Kadzab setelah meninggal Nabi SAW di fase kerajaannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia minta agar teman-temannya melemparnya ke dalam benteng, kemudian melawan beberapa musuh, kemudian membuka pintu gerbang Yamama itu, wilayah Yamama yang dikuasai oleh Musailamah al-Kadzab, itu Nabi pendusta. Kemudian juga di Tustur, di wilayah Persia, di mana beliau radhiyallahu anhu minta agar dilemparkan ke dalam benteng untuk membuka pintu gerbang. Tapi ini beliau masih hidup gitu. Ya, dan kemudian beliau memang berhasil membuka pintu gerbang tersebut karena yakin dengan keterampilan yang beliau miliki. Jadi bukan ini dalil untuk bunuh diri. Dan itu tidak boleh. Kalau kita melawan musuh lalu kita terbunuh, dan insya Allah karena ikhlas ingin membela agama Allah SWT baru kita dikatakan mati syahid. Jadi tidak semudah itu. Ya. Karena ini harus hati-hati sekali, terutama generasi muda muslim yang banyak dikompor-kompori, diberikan semangat, tapi salah gitu, sehingga akhirnya mereka salah dalam memahami tata cara jihad itu sendiri. Jihad itu akan menjadi wajib teman-teman sekalian kalau terjadi 3 kondisi. Yang pertama itu kalau wilayah muslim telah dikuasai, ya. Maksudnya dijajah. Ada musuh datang merampas wilayah kaum muslimin, ya. Maka di situ kita melawan. Seperti teman-teman kita di Palestina misalnya, ya. Ini contoh saja. Kemudian yang kedua, kalau pemimpin negara mengumandangkan dan memanggil muslimin untuk berjihad, maka di saat itu fardu ain, wajib bagi setiap laki-laki yang punya kemampuan yang sudah balik, mereka keluar berperang. Ya, seperti waktu Indonesia diajak oleh pemimpin kita untuk melawan Belanda, melawan Jepang pada saat mereka menjajah misalnya. Nah, Nabi SAW juga mengajak muslimin untuk berperang melawan Quraisy pada saat mereka menuju ke Madinah di perang Uhud. Ya, itu contohnya. Kemudian juga pada saat pasukan musuh sudah bertemu dengan pasukan muslim. Saat itu tidak boleh setiap muslim melarikan diri. Dan itu hukumnya dosa besar. Yang ada adalah mereka berperang, menang, atau kalaupun terbunuh mereka mati syahid. Maka ini kondisinya fardu ain, ya. Di saat itulah ada kewajiban. Dan ini tidak dikumandangkan bahasa jihad ini di Indonesia, negara yang aman, kemudian datanglah seseorang yang ber-KTP muslim, kemudian dia membom, lalu dia mengatakan ini adalah jihad. Ini nggak benar sama sekali.